Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang variansi dan kovariansi. Nah, untuk selanjutnya diperhatikan ya teman-teman. Variansi adalah ukuran dari sebaran data dan kovariansi menunjukkan tingkat perubahan dua variabel acak secara bersamaan. Nah, untuk variansi, misalnya ada X adalah variabel random dengan distribusi peluang Fx dan rataan mu. Variansi dari X adalah sigma kuadrat sama dengan E, X mu kuadrat sama dengan sigma X dikurang mu kuadrat Fx X. Itu jika X-nya adalah diskrit, tetapi jika X-nya kontinu, maka rumusnya menjadi X kuadrat sama dengan E, X dikurang mu kuadrat sama dengan integral X dikurangi mu kuadrat Fx dx dengan batas bawahnya negatif tak hingga dan batas atasnya tak hingga. Nah, akar kuadrat dari variansi tersebut disebut dengan deviasi standar atau simpangan baku dari X dan dilambangkan dengan sigma kecil. Kita lanjut lagi. Nilai X dikurangi mu disebut penyimpangan suatu pengamatan dari rataannya. Karena penyimpangan ini dikuadratkan lalu dirata-ratakan, maka sigma kuadrat akan lebih kecil untuk kelompok nilai X yang dekat mu dibandingkan dengan kelompok nilai X yang jauh dari mu. Dengan kata lain, jika nilai-nilai X cenderung terkonsentrasi di dekat rataannya, maka variansinya kecil. Sedangkan jika jauh dari rataannya, maka variansinya besar. Nilai variansi selalu positif dan standar deviasinya merupakan akar positif dari variansi. Kita masuk ke contoh soal, teman-teman. Nah, di sini diketahui distribusi peluang sebagai berikut. Nah, seperti yang teman-teman lihat di tabel, X-nya itu ada 1, 2, dan 3. Dan Fx-nya ada 0,3, 0,4, dan 0,3 lagi. Nah, soalnya hitunglah variansi dari X. Nah, penyelesaiannya seperti yang teman-teman lihat. Mu sama dengan EX sama dengan 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 0,4 ditambah 3 dikali 0,3 itu sama dengan 2. Nah, sigma kuadratnya sama dengan sigma X dikurang 2 kuadrat Fx X dari 1 sampai dengan 3 itu sama dengan seperti yang teman-teman lihat penyelesaiannya, dan hasilnya adalah 0,6. Dapat dihitung dengan lain yang lebih mudah. Nah, seperti yang teman-teman lihat, itu ada sigma kuadrat sama dengan E, X kuadrat dikurang mu kuadrat. Nah, dari contoh soal sebelumnya, didapatkan cara yang seperti ini ya teman-teman. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, teman-teman. Misalkan X menyatakan permintaan minyak goreng dalam liter menjelang hari raya. Fungsi padat X sebagai berikut. Fx sama dengan 2 dikali X dikurangi 1 dengan X lebih dari 1 dan X kurang dari 2. Nah, Fx sama dengan 0 apabila X yang lain. Untuk X yang lain, carilah rataan dan variansi X. Nah, penyelesaiannya seperti yang bisa teman-teman lihat. Mu sama dengan EX sama dengan 2 integral X dikali X negatif dikurang 1 dx dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2. Itu menghasilkan sama dengan 5/3. Nah, untuk E, X kuadrat sama dengan integral sama dengan 2 integral X kuadrat dikali X dikurangi 1 dx dengan batas bawah 1 dan batas atasnya 2 itu sama dengan 17/6. Nah, untuk sigma kuadratnya sama dengan 17/6 dikurangi 5/3 kuadrat sama dengan 1/18. Jadi ini
EX kuadratnya dikurangi dengan mu kuadratnya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke kovariansi. Misal, X dan Y adalah variabel random dengan distribusi peluang gabungan f x, y. Kovariansi dari X dan Y adalah sigma XY sama dengan E, X dikurangi mu X dikali Y dikurang mu Y sama dengan integral dengan batas bawah negatif tak hingga dan integral X dikurangi mu X dikali X dikurang mu Y f x y dx dy dan batas bawah negatif tak hingga dan batas atasnya tak hingga jika X dan Y-nya kontinu. Nah, jika X dan Y-nya diskrit bisa seperti rumus yang teman-teman lihat. Kovariansi antara dua peubah acak menunjukkan sifat asosiasi atau hubungan antara keduanya. Jika kedua peubah tersebut bergerak ke arah yang sama, X membesar dan Y membesar, maka hasil kali X dikurang mu X dan dikali X dikali Y dikurang mu Y cenderung bernilai positif. Jika bergerak ke arah berlawanan, X membesar dan Y mengecil, maka hasil kali X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y cenderung akan bernilai negatif. Tanda kovariansi plus atau minus menunjukkan apakah hubungan antara kedua peubah acak positif atau negatif. Kovariansi juga dapat dihitung bila dengan rumus yang lebih mudah sebagai berikut seperti yang teman-teman bisa lihat. Sigma XY sama dengan E XY dikurang mu X mu Y. Kita masuk ke contoh satunya teman-teman. Misalkan X sama dengan jumlah ballpoint warna biru dan Y sama dengan jumlah ballpoint warna merah. Bila dua ballpoint diambil secara acak dari kotak, distribusi peluang gabungannya sudah dihitung pada contoh seperti ini, yaitu teman-teman bisa lihat ada tabelnya. Nah, soalnya hitunglah kovariansi dari X dan Y. Kita masuk ke penyelesaiannya teman-teman seperti yang teman-teman lihat. Jadi penyelesaiannya itu sigma X sama dengan EX sama dengan sigma X dari 0 sampai 2 sigma X f x, Y dari 0 sampai 2 sama dengan sigma XGX X dari 2 sampai 2. Nah, itu sama dengan 0 dikali 5/14 ditambah 1 dikali 15/28 ditambah 2 kali 3/28 menghasilkan 3/4. Nah, untuk yang sigma Y-nya menggunakan cara yang sama seperti yang teman-teman lihat dan hasilnya itu sama dengan 1/2 sehingga diperoleh sigma XY sama dengan E XY dikurang mu X mu Y sama dengan 3/14 dikurang 3/4 kali 1/2 sama dengan 9/56. Nah, teman-teman, kita masuk lagi ke contoh soal yang kedua. X bagian pelari pria dan Y bagian pelari wanita yang menempuh lomba maraton mempunyai distribusi peluang gabungan, yakni Fx, Y sama dengan 8xy dengan X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1 serta Y lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan X. Nah, Fx, Y sama dengan 0 untuk X dan Y yang lain. Nah, soalnya hitunglah kovariansi X dan Y. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada penyelesaiannya.
Jadi distribusi maknial X dan Y adalah seperti yang teman-teman bisa lihat, ada Gx dan Hx masing-masing. Nah, dari fungsi peluang tersebut, maka diperoleh Ux dan Uy-nya dengan cara seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah, sehingga sigma xy sama dengan EXY dikurangi Mux Muy sama dengan 4/9 dikurangi 4/5 dikali 8/15 sama dengan 4/225 teman-teman.